warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada para narasumber PKA Angkatan 15 tahun 2025. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Dr. Angus Ahmad Ki Amahoro, MSI selaku mentor. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Apriana NJY Esos MSI selaku coach dari Bumi Itawotu Nusa. Perkenalkan, saya Sofian Kerian Eskom MSI, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 15 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Maluku dengan mengambil judul Strategi UMKM dalam memanfaatkan e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Timur. Aksi perubahan didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 65 mewajibkan 40% pengadaan barang atau jasa melibatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pasal ini mengatur kewajiban kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja barang atau jasa dari total anggaran belanja barang atau jasa baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi, pada Perpres tersebut diatur secara khusus tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan persyaratan minimal 40% TKDN tambah BMP. Sasarannya adalah untuk mendorong keterlibatan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Namun faktanya di Kabupaten Seram Bagian Timur, keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih sangat minim. Sesuai data statistik sejak tahun 2017, UMK di Kabupaten Seram Bagian Timur tercatat ada 6.478 pelaku UMK. Dari sekian banyak pelaku usaha, di SBT hanya satu UMKM terdaftar dalam e-katalog. Hal ini menjadi perhatian karena UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah dan nasional. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Ini karena UMKM adalah tulang punggung ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berdasarkan masalah di atas, maka saya tertarik mengusung rencana aksi perubahan dengan judul Strategi UMKM dalam memanfaatkan e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Timur. Di mana pada identifikasi terkait UMKM terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi agar UMKM dapat berperan optimal. Masalah-masalah ini meliputi kendala struktural dan implementasi kebijakan, tantangan keuangan, produksi, pemasaran, perizinan, kelembagaan, dan SDM, serta kurangnya adopsi teknologi digital. Analisis penyebab masalah. Sebagian besar pelayanan organisasi yang akan dilakukan oleh instansi terhadap pihak eksternal lebih banyak mengacu pada pemborosan anggaran, pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai kebutuhan, atau kurangnya perencanaan yang matang. Oleh karena itu, di era teknologi yang semakin berkembang ini, pengadaan secara manual sangatlah tidak efektif dan tidak efisien, sebab membutuhkan waktu yang lama, pemborosan kertas, dan memicu pengarsipan yang rumit, atau kemungkinan kehilangan berkas. Untuk itu, penting untuk segera diatasi dengan metode online agar pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi lebih optimal, efisien, dan efektif. Tujuan aksi perubahan. Tujuan utama adalah memberikan peran kepada UMKM dalam penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat UMKM. Hal ini dicapai melalui kebijakan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam rantai pasok.
Untuk lebih jelas dari tujuan aksi perubahan dapat dilakukan dengan beberapa tahap. 1. Tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dapat dilakukan dengan cara 1. Memastikan UMKM memiliki akses informasi dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan adanya inventaris jumlah data dan informasi desa atau kecamatan. 2. Memberikan peluang bagi UMKM untuk menjual produk dan layanan mereka kepada pemerintah sehingga memperluas jangkauan pasar mereka dengan adanya sosialisasi kebijakan pemerintah khusus bagi masyarakat dan desa. 3. Tersedia SDM yang mampu melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pendampingan dan edukasi sesuai SOP. 4. Adanya berpartisipasi masyarakat dan desa dalam pengadaan. UMKM dapat meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan karyawan. 5. Melalui pengadaan, UMKM dapat meningkatkan skala usaha mereka baik dalam hal produksi maupun pemasaran. 6. Dengan diverifikasi pasar dan pendapatan, UMKM menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi yang ditunjang dengan Peraturan Bupati Kabupaten Seram bagian Timur. 2. Tujuan jangka menengah. 1. Peningkatan kualitas produk dan layanan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses ke teknologi. UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka agar sesuai dengan standar pengadaan pemerintah. 2. Perluasan jangkauan pasar UMKM. Model inkubasi membantu UMKM untuk mengakses informasi dan peluang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan penjualan. 3. Penguatan kapasitas kelembagaan UMKM. Membantu UMKM membangun sistem manajemen yang lebih baik, meningkatkan literasi keuangan, dan mengembangkan kemampuan pemasaran. 4. Meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM akan lebih percaya diri dalam berkompetisi di pasar pengadaan pemerintah. 5. Terbentuknya jaringan kemitraan yang kuat. Model inkubasi akan mendorong terbentuknya kemitraan antara UMKM dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, perusahaan besar, dan lembaga keuangan. Ketiga, tujuan jangka panjang. 1. Peningkatan partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah. Secara signifikan, UMKM akan lebih banyak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kemitraan. 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya kontribusi UMKM, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di daerah. 3. Pengurangan kesenjangan ekonomi. Model inkubasi ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara UMKM dan perusahaan besar. 4. Perkembangan ekosistem pengadaan yang lebih inklusif. Pengadaan pemerintah menjadi lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak UMKM sebagai penyedia barang dan jasa. 5. Inovasi dan pengembangan produk lokal. Melalui inkubasi, UMKM didorong untuk melakukan inovasi dan mengembangkan produk lokal yang berkualitas. 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, tujuan jangka panjang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja oleh UMKM. Dari tujuan tersebut di atas, maka dibuatlah platform e-Sagu untuk memudahkan proses verifikasi data UMKM dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pendaftaran dan verifikasi pelaku UMKM. A. Pelaku UMKM mendaftar sebagai penyedia barang atau jasa melalui 1. Portal pengadaan InApproach atau melalui aplikasi e-Sagu. B. Berkas yang dilampirkan. 1. Izin usaha atau NIB.
2. NPWP, 3. Portofolio produk atau jasa. C. PBJ melakukan verifikasi dan klasifikasi usaha. 1. Skala usaha, 2. Jenis komoditas, 3. Potensi lokal. 2. Saring atau kelayakan dan validasi. A. Tim verifikator sagu menilai 1. Legalitas usaha, 2. Kesesuaian produk atau jasa dengan kebutuhan OPD, 3. Harga yang kompetitif dan kualitas produk. B. UMKM yang lolos seleksi akan masuk ke dalam daftar penyedia lokal potensial atau DPLP. 3. Aman, pembinaan dan pendampingan. A. UMKM yang terdaftar dalam DLPD akan menerima 1. Bimbingan teknis pengadaan berupa e-katalog dan e-purchasing pengadaan langsung. 2. Pelatihan administrasi dan akuntabilitas. 3. Pendampingan dari BPBJ. B. Penandatanganan fakta integritas dan komitmen kepatuhan. 4. Guna atau pemanfaatan dalam pengadaan. A. BPBJ melakukan 1. Mapping kebutuhan barang atau jasa OPD dengan potensi UMKM. 2. Penggunaan UMKM lokal dalam paket-paket pengadaan kecil dengan nilai kurang lebih dari 200 juta rupiah. B. UMKM diberi akses pada e-katalog. 2. Pengadaan langsung. 3. Kerjasama melalui katalog mitra BPBJ. 5. Untung atau evaluasi dan insentif. A. UMKM mendapatkan 1. Prioritas kemitraan berkelanjutan berdasarkan kinerja. 2. Insentif promosi dan sertifikasi mitra sagu. B. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui 1. Laporan realisasi pengadaan dari OPD. 2. Kepuasan pengguna atau end user. Untuk mencapai semua tujuan di atas, perlu dilakukan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang disusun sesuai milestone kegiatan aksi perubahan. Tahapan kegiatan atau milestone pada rencana aksi perubahan. 1. Kegiatan jangka pendek. A. Tahap persiapan. 1. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor. 2. Pelaksanaan rapat pejabat internal bersama mentor dan pejabat administrator. 3. Penyusunan SK. 4. Rapat tim kerja. B. Tahap pelaksanaan. 1. Koordinasi stakeholder eksternal. 2. Penyusunan modul pelatihan. 3. Pembentukan tim bersama dengan pelaku UMKM. 4. Sosialisasi program. 5. Pelatihan UMKM.
Dan 6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia UMKM. C. Tahap evaluasi. 1. Rapat evaluasi tim kerja bersama penyusunan laporan aksi perubahan. 2. Monitoring evaluasi. 3. Penyempurnaan. 4. Peningkatan tata kelola. 5. Peningkatan kualitas produk. 6. Peningkatan inovasi. 7. Penyusunan juknis pengadaan barang jasa. Dan 8. Penyusunan rencana kerja anggaran. 2. Kegiatan jangka menengah. 1. Penyusunan RKA jangka panjang. 2. Tersedianya peraturan bupati tentang sosialisasi tata kelola barang atau jasa. 3. Mengintegrasi Big Data Desa. 4. Adanya pelatihan penggunaan aplikasi RUP. 5. Sosialisasi Perbub di 7 kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Andus Ahmad Kuadi Amahuru, MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, mendukung aksi perubahan PK Angkatan 15 tahun 2025 Reformer Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ASN yang berintegritas, profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Husin Ramadan, dengan ini menyatakan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang diinisiasi oleh Bapak Sofyan Kelian Eskom MSI, peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan ke-15 tahun 2025 dengan judul Strategi UMKM dalam memanfaatkan e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui strategi ini, kami berharap UMKM dapat semakin berdaya saing, terdigitalisasi, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur, serta menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Kabak dengan aksi perubahan judul strategi UMKM dan memanfaatkan e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain ini kan dia mempermudah efisiensi dalam proses e-katalog ya, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, memudahkan bagian dalam pelaksanaan tugas rutin kerja di bagian, tetapi juga ini dia mendukung pemerintah daerah terhadap inovasi daerah. Jadi memang tentu selaku Kepala Bapeda saya sangat mendukung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johani Fauzi dari Geraha Kreatif. Dengan ini menyatakan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang diinisiasi oleh Bapak Sofyan Kelian Eskom MSI, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 25 tahun 2025 dengan judul Strategi UMKM dalam memanfaatkan e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami menilai bahwa aksi perubahan ini sangat relevan, strategis untuk mendorong keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus mendukung kebijakan nasional mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan UMKM. Melalui strategi ini, kami berharap UMKM dapat semakin berdaya saing, terdigitalisasi dengan baik, berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dengan begitu, implementasi kebijakan nasional dapat terlaksana dengan nyata, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kami menyatakan dukungan penuh
aksi perubahan sesuai dengan kapasitas kami. Demi keberhasilan aksi perubahan ini. Pesanan dari Pemda bisa kita cover, jadi pula jangan semua dikirim ke luar daerah. Sudah dijelaskan di kantor kemarin tuh, saya rasa itu sangat bagus, sangat membantu. Nah mungkin bagi Katong ini sebagai peluang untuk menambah Katong punya pendapatan yang dimana Katong selaku UMKM bisa memanfaatkan e-katalog. Jadi kegiatan Inapros kemarin itu sangat membantu Katong pihak UMKM. Selama ini kan tetap bergerak jaga penyedia barang juga, tapi tidak Katong ragu-ragu masalah nota-nota. Tapi dengan adanya e-katalog ini kan daftar harga sudah jelas. Jadi intinya sangat aman terbeta. Itu mau melangkah atau mau menambah omset, alhamdulillah sangat membantu Katong, karena memang e-katalog ini dia lebih luas. Terus dari pernyataan yang kemarin kan Katong bukan hanya SBT saja, dari Maluku atau kabupaten tetangga bisa order juga di Katong. Jadi untuk sementara memang sangat membantu. Kabupaten Serang bagian timur mendukung kegiatan aksi perubahan Bapak Sofian Kelian dengan judul Strategi UMKM dalam memanfaatkan e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Serang bagian timur. Hari bulan kota tercinta, Serang Timur tanah kita, bersatu niat bangun bersama, UMKM jadi juara. PPBJ bagian timur, majukan usaha rakyat makmur. E-katalog jadi jalan terang, kreatif, inovatif, terus gemilang. Petani, nelayan, pengrajin lokal kini terlibat dalam pengadaan. Keringat usaha jadi kekuatan untuk sejahtera dan keberlanjutan. Petani, nelayan, pengrajin lokal kini terlibat dalam pengadaan. Keringat usaha jadi kekuatan untuk sejahtera dan keberlanjutan.